kita mengundang beliau untuk bersama di mata kuliah metodologi penelitian pendidikan di kelas manajemen pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Hari ini kuliah perdana dan Ibu silahkan untuk menyampaikan materi tentang metodologi penelitian. Apakah apapun silahkan Ibu nanti menyampaikan. Mungkin juga ada mahasiswa nanti ada yang ingin berdiskusi, menyampaikan pertanyaan. Mudah-mudahan pertemuan ini memberi semangat buat teman-teman di Pasca Sarjana UINSI Samarinda. Ada suasana baru lah ya kan. Ada ketemu Ibu dosen. Ya. Kalau ketemu saya bosan mereka Bu. Karena selalu ketemu di sini. Baik, kita awali perkuliahan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan Ibu Dr. Muslimah yang kami hormati, waktu selanjutnya kami persilahkan ke Ibu sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Ya, silahkan Ibu. Terima kasih. Suara saya bisa didengar, Pak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini memberikan kita nikmat sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka meskipun melalui Zoom pada saat ini. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnah beliau dan kelak bersama Rasulullah di surga. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kaprodi, Magister Manajemen Pendidikan Islam, UIN Samarinda. Saya masih belum akrab Pak dengan nama UIN, jadi izinkan saya untuk menyebut UIN Samarinda, Universitas Islam Negeri Samarinda. Para mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Samarinda, kegiatan pada hari ini adalah sebagai salah satu. Kalau salah satu berarti ada salah dua, salah tiga, salah empat gitu ya. Salah satu realisasi dari MOU yang dilakukan oleh Direktur Pascasarjana IAIN Palangkaraya dengan Direktur Pascasarjana UIN Samarinda. Jadi realisasinya direalkan oleh Bapak dan Ibu Salihuddin dan Ibu Muslimah ya. Yang pertama realisasinya Pak Salihuddin sudah kami minta sebagai reviewer di proceeding Pascasarjana IAIN Palangkaraya. Sudah terbit, sudah ber-ISBN. Kemudian lagi Pak Salihuddin juga pernah kami mintakan sebagai moderator dalam kegiatan webinar nasional kalau tidak salah di Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam. Kemudian apalagi pada hari ini kami melaksanakan pertukaran dosen. Jadi ceritanya ini adalah pertukaran dosen
yang dilakukan. Jadi saya mengajar di tempatnya Samarinda. Saya juga Pak Salahuddin nanti juga akan mengajar di Pasca Sarjana IAIN Palangkaraya. Dan alhamdulillah kita semuanya sehat walafiat gitu ya. Kemudian mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Salahuddin tadi, kegiatan ini menjadi sebuah pencerahan, menjadi sebuah variasi yang diberikan oleh Prodi kepada para mahasiswa. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf, materi saya udah ada, profil ta'aruf saya juga sudah ada. Saya buat di laptop, dan laptopnya ini posisinya ini mungkin masih terlihat ya Pak Salahuddin. ini Iya, Bu. laptopnya masih putar-putar. Iya, ceritanya tadi malam itu lembur sampai jam berapa itu di Pasca gitu ya. Jadi laptop saya tinggal di kantor, ternyata mungkin posisinya itu tidak off gitu, masih on, sleep lah dia, mungkin dia tidur gitu. Kemudian changer saya juga masih di Pasca Sarjana, hari hujan, kemudian saya pulang diantar, HP dibawa, akhirnya Pak Salahuddin mau WA tadi pagi itu posisi off WA-nya. Jadi saya cepat-cepat, saya pikir masih 1 jam lagi gitu, sebelum jam 8 dimulai, jam 7 saya berangkat kan. Ternyata HP-nya ngedrop gitu. Nah ini sudah berada di ruang kerja saya, jadi ini laptopnya masih saya restart ini. Mudah-mudahan bisa cepat ya, karena materi saya ada di sini. Tapi sungguh pun demikian, Bapak Ibu, tidak jadi masalah. Saya akan menyampaikan pengantar dan barangkali sifatnya sharing saja di antara kita gitu ya. Ada yang bunyi ya. Nanti kalau apa namanya laptop saya sudah ready, saya minta dijadikan host. Kalau hari ini saya biar menyampaikan seperti ini saja dulu, saya menggunakan HP ya. Nanti akan menggunakan laptop mudah-mudahan. Ini baru update 12%. Iya, Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah diperkenalkan oleh Pak Kaprodi tadi. Saya mengajar di IAIN Palangkaraya, mengajar di S1. Home base saya di S1, tetapi keseharian saya sebagai Kaprodi Magister Manajemen Pendidikan Islam di Pasca Sarjana IAIN Palangkaraya. Kemudian di Pasca Sarjana saya mengajar metodologi penelitian, kemudian mengajar filsafat ilmu, mengajar evaluasi pembelajaran, kemudian pada semester ini mengajar kepemimpinan Islam multikultur. Barangkali itu tidak ada di prodi yang lain, di prodi kami ada karena distingsi dari Pasca Sarjana IAIN Palangkaraya adalah multikultur. Nah, jadi itu masuk ke dalam satu mata kuliah yang mungkin berbeda dan ini berkearifan lokal gitu ya. Jadi kepemimpinan Islam multikultur. Nah, pada hari ini teman-teman semua kita akan sebenarnya mengulang saja ya, mengulang dari metode penelitian. Kenapa? Karena pada saat S1 kita sudah mengenal metode penelitian. Bapak Ibu semuanya sudah pernah menyusun skripsi, sudah akan menyusun tesis, dan kemungkinan sudah ada yang membuat artikel jurnal atau penelitian atau artikel jurnal pengabdian. Jadi bahasanya semuanya kurang lebih sama. Ada hal-hal yang bersifat general itu adalah sama, kemudian ada hal-hal yang bersifat khusus. Kita akan menyampaikan hal-hal yang bersifat general, sesekali kita akan menyampaikan hal-hal yang bersifat khusus. Nah, teman-teman semuanya,
Hari ini teman-teman berada di semester 2 gitu ya. Yang saya dengar bahwa pada semester ini mengambil mata kuliah metodologi penelitian itu dalam rangka untuk mempersiapkan proposal penelitiannya Bapak Ibu yang pada semester depan itu sudah seminar proposal. Nah, ini yang berbeda dari gitu, bahwa kalau kami di semester 2 itu sudah ada beberapa mahasiswa yang semester 2 sekarang udah seminar proposal. Kemudian di semester 3 itu sudah intensif penggalian data, pengolahan data, kemudian merampungkan laporan penelitian. Di semester 4 pada hari pertama pada hari pertama di semester 4 apabila sudah memenuhi persyaratannya, diantaranya adalah semua nilai sudah keluar. Kemudian SPP di semester 4 sudah dibayar. TOEFL, TOEFL sudah ada, TOEFL atau TOEFL-nya sudah terpenuhi. Kemudian lagi kita wajib, tiap mahasiswa wajib memiliki, menyetorkan artikel yang dipublikasikan untuk tahun 2021 itu masih belum ada ketentuan Sinta, tapi mahasiswa yang 2022 itu sudah wajib Sinta. Sinta 6, 5, 4 tidak jadi masalah. Kalau yang dulu tidak apa, Sinta ISSN. Hari ini sudah diwajibkan. Jadi salah satu syaratnya adalah mahasiswa sudah memiliki artikel yang dipublikasikan. Dan menggunakan LOA juga boleh gitu. Nah, teman-teman semuanya, nih ceritanya kita mau mau membuat proposal. Dari mana ya memulainya gitu ya. Ini saya lihat dulu teman-teman semua. Sebentar saya kondisikan. Ya. Baru 21%. Semoga bisa ya saya tampilkan materinya. Iya, dari mana memulainya teman-teman, Bapak Ibu semuanya? Yang pertama, trik ini mungkin ya. Yang pertama, membaca fenomena. Fenomena yang sedang berkembang sekarang itu apa gitu. Apakah tentang COVID? Oh, ternyata udah lewat. Berarti sudah bukan lagi COVID, tetapi pasca pandemi. Barangkali itu gitu ya. Kemudian apa lagi yang berikutnya? Yang berikutnya yang menjadi fenomena dalam dunia pendidikan gitu ya, itu adalah pendidikan andragogi, pendidikan heterogogi. Nah, yang dulu kita mengenalnya dengan pendidikan pedagogi saja, pada hari ini sedang viral, sedang booming gitu, adalah pendidikan, bagaimana intensifnya pendidikan andragogi dan bagaimana pendidikan heterogogi. Dari mana orang-orang manajemen melihatnya? Tentunya dari manajemennya. Bagaimana manajemen si pengelola, bagaimana manajemen guru, kemudian bagaimana manajemen tenaga kependidikannya dalam mengelola pendidikan berbasis andragogi dan pendidikan berbasis heterogogi gitu ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga barangkali apa yang lagi booming? Gramifikasi mungkin ya. Jadi seperti apa memanfaatkan media bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Nah, kalau mahasiswa manajemen pendidikan Islam, dari mananya menyorotnya? Tentu tidak lepas dari rumahnya. Apa rumahnya? Rumahnya bagi manajemen pendidikan Islam adalah manajemen. Rumahnya magister pendidikan agama Islam adalah PAI gitu ya. Magister rumahnya Magister Ekonomi Syariah adalah ekonomi, rumahnya Magister Hukum Keluarga adalah hukum gitu. Nah, Magister Manajemen Pendidikan Islam rumahnya adalah manajemen. Jadi, fungsi-fungsi manajemen yang memang selama ini sudah kita kenal, ada yang menyebutkan
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi. Ada yang ditambah lagi dengan pengendalian, ada yang ditambah lagi dengan yang lain, umpamanya masing-masing membuat konsep dari fungsi manajemen itu, maka ini ranahnya yang menjadi lokus penelitian kita dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Kemudian setelah kita melihat, menyimak, mengamati tentang fenomena yang sedang booming, nah, kenapa harus fenomena yang sedang booming? Karena ini yang lagi asik, yang lagi update. Kalau yang sudah kemarin-kemarin sudah tidak update, maka dia tidak menantang. Kontribusi yang akan kita berikan nanti tidak menjadi kebutuhan atau kurang menjadi kebutuhan. Tapi kalau misalnya kita mengangkat sesuatu yang memang sedang update, sedang viral, maka ini berarti sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama. Yang kedua, sudah mulai mengerucutkan untuk menentukan fokus. Fokusnya apa yang akan diteliti nanti? Nah, untuk mendapatkan fokus yang tepat, lihat dulu kemampuan diri kita. Kompetensi diri kita apa? Ruang lingkup yang sedang kita hadapi apa? Kita sedang berada pada posisi apa? Misal Bapak Ibu, latar belakang Bapak Ibu di sini adalah kepala sekolah. Bagaimana sebuah kepemimpinan, bagaimana sebuah pengelolaan, bagaimana sebuah manajerial, itu sudah Bapak Ibu kuasai. Karena Bapak Ibu sedang berada dalam lokasi itu. Bapak Ibu sebagai seorang pegawai perusahaan, bagaimana koordinasi, bagaimana meminit sebuah marketing yang baik dan sebagainya. Nah, ini artinya berada pada lokasinya Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang berada pada lokasi itu. Bapak Ibu yang sekarang sedang menjadi seorang pendidik umpamanya, maka bagaimana manajemen seorang pendidik baik itu dalam sebuah mata pelajarannya dan seterusnya. Jadi, kita sekarang sedang berada pada posisi apa? Satu. Yang kedua, latar belakang kita apa? Barangkali sebelum masuk ke Magister Manajemen Pendidikan Islam, ada yang berlatar belakang bukan Manajemen Pendidikan Islam S1-nya. Wah, ini sesuatu banget gitu ya. Matrikulasi mungkin untuk menjembatannya. Tidak masalah. Karena latar belakang yang kemarin, misalnya latar belakangnya ekonomi, kok masuknya ke manajemen pendidikan Islam gitu. Tidak masalah karena ada matrikulasi kan untuk menghubungkan ke dalam pembelajarannya, ke dalam penguasaan ilmu manajemennya. Nah, sekarang S2-nya bagaimana mengkonektingkan latar belakang masing-masing kita kepada manajemen pendidikan Islam. Itu latar belakang akademik. Kemudian ada lagi latar belakang potensi yang kita miliki. Barangkali ada Bapak yang hari ini menguasai dalam bidang hadis, menguasai dalam bidang perdagangan, menguasai dalam bidang perbengkelan, menguasai dalam bidang desain, menguasai dalam bidang YouTuber umpamanya, dan lain-lain. Itu adalah ladang penelitian kita. Bagaimana kita mengkoneksikannya dengan rencana penelitian yang akan kita lakukan. Yang ketiga. Kemudian yang keempatnya lagi kita melihat kepada roadmap. Nah, roadmap ini adalah ruang lingkup penelitian dan atau pengabdian yang dibuat oleh ada roadmap institut, berarti universitas. Ada roadmap pasca sarjana. Kemudian ada lagi roadmap prodi. Yang digunakan oleh kita, oleh Bapak Ibu adalah roadmap prodi. Jadi Bapak Ibu mesti mencari dulu roadmap dan penelitiannya Magister Manajemen Pendidikan Islam di
tempatnya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya baru tadi baru mengkoleksi data, mengkoleksi referensi, mengkoleksi, mencari, mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Dari mana? Dari Google Scholar, dari DOAJ, macam-macam. Nah, ambil satu saja contohnya dari Google Scholar umpamanya. Bapak Ibu mesti melihat dulu di Google Scholar itu dibuka Google Chrome atau Google biasa, kemudian baru diketik Google Scholar, setelah itu baru tulis topik yang sesuai dengan kompetensi, dengan latar belakang, dengan latar belakang keahliannya Bapak Ibu yang itu tadi. Diklik di situ, kemudian baru diamati, di-download, disimpan berapa banyak yang Bapak Ibu koleksi. Baru itu dibaca. Membacanya tidak harus semuanya. Membacanya barangkali cukup di abstraknya saja, maka di abstrak itu sudah kelihatan tujuan penelitiannya apa, kemudian jenis penelitiannya apa, setelah itu bagaimana mereka melakukan penelitian itu, apa temuan atau hasil dari penelitian itu sudah terlihat dari abstrak. Kalau kita kan calon magister, berarti jurnal-jurnal yang kita cari, tulisan-tulisan yang kita cari paling tidak karangannya S2 ke atas, gitu ya. Tesis janganlah. Kalau kami di sini tidak boleh menggunakan tesis. Kalau skripsi, kalau ada yang menggunakan skripsi coret, karena kita calon magister manajemen pendidikan Islam minimal kita menggunakan tesisnya mahasiswa pasca sarjana atau minimalnya adalah artikel jurnal gitu. Nah, teman-teman semua, setelah kita mengkoleksi banyak hasil penelitian, tesis atau disertasi, hasil dari artikel jurnal gitu ya, yang memang ternama, yang memang bagus, Sinta kali seperti itu. Scopus itu sudahnya tidak bisa diragukan lagi gitu ya. Nah, ketika sudah mengoleksi itu, simpan itu di dalam laptop. Setelah itu yang berikutnya apa? Yang berikutnya melakukan reduksi. Kita reduksi itu. Seperti apa? Kita kelompok-kelompokkan. Ada kelompoknya manajemen, ada kelompoknya perencanaan, ada kelompoknya pengorganisasian, ada kelompoknya pelaksanaan, ada kelompoknya evaluasi, ada kelompoknya kepemimpinan, ada kelompoknya sumber daya, ada kelompoknya kinerja, ada kelompoknya dan lain-lain. Setelah dikelompokkan baru dikerucutkan lagi. Dikerucutkan dari tema besar tadi, maka dikerucutkan lagi menjadi calon judul yang akan kita teliti. Masih calon, kenapa? Karena judul itu belakangan. Judul itu bisa berubah setelah kita menyusun latar belakang dan latar belakang lah ya. Setelah kita menyusun latar belakang, oh ternyata konsep judulnya ini. Gitu. Ada yang mengatakan, nah judul itu nanti menentukannya. Kita masalah dulu. Ada lagi yang berikutnya, oh enggak kok judul dulu gitu. Yang betul yang mana? Dua-duanya betul Bapak Ibu. Kenapa? Karena judul itu kalau dalam bentuk konsep judul boleh-boleh saja itu di awal. Tapi kalau judulnya, finalnya itu adalah setelah kita menyusun latar belakang. Setelah kita mengetahui, mendeskripsikan tentang tentang masalahnya. Apalagi kalau sudah kita temukan gap-nya, tapi itu nanti akan kita sampai ke sana penjelasannya. Mengerucut maka kita ingin meneliti masalah apa Bapak Ibu? Sudah 95%, semoga udah bagus ya. Sedikit lagi. Saya akan tayangkan di situ. Kemudian yang berikutnya, semakin mengerucut lagi, Bapak Ibu sudah mendapatkan calon judulnya. Ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan calon judulnya, baru Bismillah memulai penulisan.
Sampai di sini berarti satu sesi, Bapak Ibu. Kita masuk ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya kita sudah mulai menulis nih ya. Nah, tetapi sebelum melakukan menulis, maka mesti harus menyimak dulu pedoman. Kenapa? Karena template masing-masing penulisan tesis itu berbeda-beda. Template di tempat saya berbeda, template di tempat Bapak Ibu berbeda. Memang ada hal-hal yang bersifat umum. Ada hal-hal yang bersifat umum, misalnya bagaimana membuat latar belakang, ya sama saja. Bagaimana membuat rumusan masalah, sama saja. Bagaimana merumuskan bab 2, sama saja. Bagaimana menulis bab 3, itu sama saja semuanya. Yang berbeda adalah kalau di tempat lembaga penelitian A mungkin menggunakan Zotero, mungkin menggunakan Mendeley, apa style, mungkin masih boleh manual. Manualnya apakah nama, tahun, judul buku, dan seterusnya untuk footnote-nya. Atau menggunakan e-note dan seterusnya. Bedanya hanya di situ. Yang satu lembaga A, template-nya referensi 5 tahun terakhir. Sementara yang satunya umpamanya boleh 10 tahun terakhir umpamanya. Oke. Nah, itu ketika itu sudah diketahui, misalnya kita sudah lupa dari penelitian-penelitian sebelumnya, dari metode penelitian sebelumnya udah lupa, maka kita charge ulang lagi. Dibaca lagi seperti apa cara menuliskan huruf besar, huruf kecil, seperti apa layoutnya, seperti apa, dan seterusnya. Ketika ini sudah dipelajari, tetapi mempelajarinya. Hal-hal yang yang penting-pentingnya saja. Yang penting itu apa? Yang berhubungan dengan latar bab 1, bab 2, bab 3, udah itu. Karena nanti ketika prosesnya akan dibaliki lagi. Misalnya, oh ini alinea barunya berapa ya? 1,2 atau 1,4 ya? Buka lagi buku pedomannya gitu ya. Nah, oke. Kemudian alhamdulillah sudah mulai terbuka. Saya sambil mengamati laptop saya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya setelah kita mencermati dari pedoman penulisan tesisnya, masuk kepada pembuatan latar belakang. Oke, Bapak Ibu. Masih mulai lagi dia ya. Dari angka 1 lagi nih persennya. Oke. Bapak Ibu, kita akan mengenal latar belakang. Misal ada pertanyaan, Ibu, latar belakang itu isinya apa? Saya akan jawab. Dalam latar belakang itu rukunnya hanya ada 2. Maaf, rukunnya hanya ada 3. Rukun berarti sesuatu yang harus ada atau sesuatu yang harus dilakukan. Kalau itu tidak ada, maka berarti tidak sah itu latar belakang. Nah, barangkali seperti itulah. Jadi latar belakang rukunnya hanya ada 3. 1, empiric problem. 2, theoretical problem. 3, gap-nya. Teman-teman semua, theoretical problem dengan empiric problem boleh ditukar. Theoretical dulu boleh. Berikutnya adalah gap. Hanya ini rukun yang ada pada latar belakang. Nah, kalau misalnya ini disebut rukun berarti ada. Kalau ini dikatakan ya, ini wajibnya. Kemudian ada sunnahnya. Apa sunnahnya? Ada sunnahnya di awal, ada sunnahnya di akhir. Nah, karena kalau misalnya yang kita tulis adalah artikel jurnal, itu kan sedikit ya. 4.000 kata, 5.000 kata, 6.000 kata, 7.000 kata, paling banyak mungkin ya. Tergantung template jurnal, diantaranya tapi kisarannya itu. Kalau itu bisa saja langsung kepada theoretical problem atau empirical problem, karena latar belakangnya
sekitar 1.000 atau 1.500 kata saja. Tapi karena kita menyusun tesis, kalau di tempat saya minimal 100 halaman, minimal di tempat Bapak Ibu sesuaikan saja. Berarti latar belakangnya kan lebih banyak kan? Bisa jadi 3, 4, 5, 6, 7 halaman barangkali. Maka selain dari empirical problem dan theoretical problem serta gap itu, maka di awalnya ada pengantar. Ada pengantarnya dulu di latar belakangnya. Pengantarnya apa? Pengantar ini juga bisa dibagi lagi menjadi 2. Ada pengantar umum, ada pengantar khusus. Barangkali beberapa alinea pengantar umum, beberapa alinea pengantar khusus. Setelah itu beberapa alinea lagi empiric problem, beberapa alinea lagi theoretical problem, beberapa alinea lagi tentang gap-nya. Setelah itu apalagi sunnah berikutnya, kenapa pentingnya mengangkat itu? Udah selesai, itu isinya latar belakang. Sekarang saya ingin melihat wajahnya Bapak Ibu, saya lihat di sebentar ya Bapak Ibu ya. Semoga udah bisa laptop saya. Oke, Bapak Ibu. Ada satu mungkin yang sudah punya sinopsis mungkin ya proposalnya, atau baru rencana judul saja deh, boleh dari siapa? Mungkin boleh berkomunikasi saja, langsung kita contohkan langsung saja praktisnya. Atau ini teori saja dulu Pak Salehudin, atau boleh langsung kita praktik ya? Saya aja mungkin ya, karena keterbatasan Zoom. Oke. Misalnya saja ada yang meneliti tentang apa yang sedang saya bimbing sekarang ya. Yang saya bimbing sekarang ada mahasiswa S2 manajemen pendidikan Islam yang saya bimbing sinergitas manajemen program orang tua dan guru, apa ya, lupa saya. Dari mahasiswa deh, coba ada satu contohnya Bapak Ibu. Nah ini sudah bisa, alhamdulillah. Ada yang ada. Pak Husin ada. Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Sebentar, saya harus melihat wajahnya dari ada mahasiswa ini. Bu Yuni, ya. Ya sebentar ya. Satu Bu, ada Bu Yuni, Bu. Ibu Yuni Aprilianti, silakan Ibu Yuni. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini sebenarnya masih karena sarjananya lama sudah, jadi harus mengingat-ingat kembali. Kalau misalnya belakangan ini kan kita sudah mengenal namanya kurikulum terbaru, dan para guru istilahnya dunia pendidikan diharapkan untuk bisa mengakses platform Merdeka Mengajar. Di dalamnya salah satunya adalah komunitas belajar. Apabila misalnya kita yang permasalahan diangkat adalah misalnya pemanfaatan komunitas belajar pada platform Merdeka Mengajar dalam kaitannya dengan metodologi pembelajaran guru. Apa bisa itu Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita komunikasi aja ya Bu. Pemanfaatan komunitas belajar. Sebentar. Komunitas belajar pada platform Merdeka Mengajar. Pada platform Merdeka Mengajar. Iya, dalam kaitannya dengan metodologi pembelajaran guru. Dalam kaitannya dengan metodologi pembelajaran guru.
Metode Entah guru kalau abad 21 kah atau apa ditambah ini masih metode, tulisan metode. coret-coret. Kalau metodologi itu ilmunya, Iya, tapi kalau iya metode ilmunya. itu baru praktisnya. Metode pembelajaran guru Oh ya. metode. Iya metode berarti Pak Ibu ya. Di Iya. titik-titik. Oke. Iya. Ibu sekarang guru? Pengawas Bu. Oh pengawas. Iya. Asalnya berarti guru ya, asalnya guru. Iya, asalnya guru. Wajar. Karena wajar. Kenapa wajar? Karena rumahnya rumah PAI. Rumah Magister Manajemen Pendidikan Islam. Bisa Bu diangkat, arahkan ke rumahnya kita. Rumahnya kita adalah Manajemen Pendidikan Islam. Bentar saya bisa saya masuk dulu ya. Saya masuk ke Zoom yang di laptop saya, Pak Salahuddin minta dijadikan co-host atau host supaya bisa share screen. Semoga bisa ya. Nah, alhamdulillah. Recording in progress. Alhamdulillah. Saya sudah melihat wajahnya Bapak Ibu. Kalau tadi kan Bapak Ibu yang bisa melihat wajah saya, hari ini saya udah bisa melihat wajah Bapak Ibu. Kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran. Minta dimonitor Pak Salahuddin supaya jelas kelihatan wajah saya di yang di situ kan beda ya dengan tadi. Oke, saya ini saya dulu, Pak. Nah, berubah sudah. Tadi tulisannya Muslimah Angkatan 1. Itu pelatihan di Kementerian Agama RI sampai tanggal 28, Pak Salahuddin saya. Jadi pelatihan mulai dari pembuatan RPP, evaluasi perkuliahan, evaluasi pembelajaran, kemudian kemarin kita membuat artikel jurnal itu sampai tanggal 28. Lumayan menyita waktu gitu. Oke. Ya, Bapak Ibu, terima kasih saya sudah melihat Ibu Sumarni, saya sudah melihat Ika Astuti, ada melihat Pak Ismail, Pak Muhsin, Ibu Yuni Aprilianti yang baru saja berkomunikasi, ada Pak Muhammad Rohim, ada Ibu Ayu Puspitasari, Aji Lukman, Dwi Utari, kemudian Pak Sutrisno, Mr. Suharman, Pak Ferdian, Pak Herman, Nonok Widiantoro, dan saya sudah melihat semuanya wajah-wajah dari Bapak Ibu. Kalau dilihat dari vis wajahnya Bapak Ibu, tidak ada bedanya dengan mahasiswa kami di sini. Mahasiswa kami di sini rata-rata mahasiswa kelas pekerja seperti Bapak Ibu. Jadi saya sudah bisa bayangkan dengan Bapak Ibu berapa belas tahun yang lalu ya Bapak Ibu ada berurusan dengan metode penelitian. Jadi kalau dijelaskan tentang metode penelitian masih menghayal-hayal, masih meraba-raba, karena kalau dulu itu gajah itu belalainya panjang, hari ini belalainya masih panjang. Iya itu gajah. Tapi kalau metode penelitian ada hal-hal yang update. Kemudian kita juga udah lupa dengan yang lalu gitu. Dijelaskan ada yang tidak nyambung, tetapi alhamdulillah thalabul ilminya luar biasa. Jadi insya Allah semakin Bapak Ibu berketir-ketir, bersusah payah untuk menyelesaikan
studi di S2 di pasca sarjana, maka semakin nikmat juga rasanya dan pahalanya juga insya Allah semakin tinggi Bapak Ibu. Oke, saya sudah menjadi co-host Pak? Sudah Sudah, Bu. ya? Sudah, Bu. Oh, udah bisa. Oke, saya buka dulu materinya. Sudah terlihat Bapak Ibu materinya? Sudah ya Pak Salehuddin? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah Oke, terlihat. terima kasih. Ini yang tadi sudah saya sampaikan. Setelah itu kita lanjut ke sini. Bapak Ibu, di dalam rumusan dalam bab 1. Bab 1 itu ada latar belakang, tadi wajibnya hanya ada 3, kemudian ada sunnahnya diawali dengan pengantar. Pengantar ada 2, ada pengantar umum, ada pengantar khusus. Kemudian kalau misalnya kayak yang ditanyakan oleh Ibu tadi, pemanfaatan komunitas belajar pada platform Merdeka Belajar dalam, apa itu Bu? Dalam kaitannya dengan metode. Oh, dalam kaitannya. Ini bayangkan saya tidak bisa membaca tulisan saya sendiri. Padahal saya sendiri. Saya kalau membimbing mahasiswa bisa membaca tulisan saya tidak bisa membaca tulisan saya sendiri. Jadi, Bu, ini Bu, kata mahasiswanya. Oke, dalam kaitannya dengan metode pembelajaran guru di titik-titik. Berarti ini penelitiannya kualitatif. 1, kalau modelnya seperti ini. Anggaplah ini masih tema ya Bapak Ibu ya. Kemudian di titik-titik berarti ini penelitian lapangan. Kalau penelitian lapangan ada cirinya sendiri, kalau penelitian pustaka ada cirinya sendiri gitu ya. Itu masuk ke dalam penelitian kualitatif. Nah, Bapak Ibu kalau bertanya dengan saya penelitian kualitatif, kalau kuantitatif bukan bidang saya. Saya hanya tahu sedikit-sedikit, tapi kalau kualitatif ini memang saya banget gitu. Oke. Nah, Ibu, ini adalah problemnya berarti pada metode pembelajaran guru nggih Bu. Berarti guru mengajar yang dulunya menggunakan konvensional bagaimana caranya supaya beralih kepada non konvensional. Seperti apa metode pembelajaran guru yang non konvensional, yaitu guru harus menggunakan model pembelajaran. Apa saja model pembelajaran itu? Ada 1 project based learning, ada problem based learning, ada tematik, ada DLL. Nah, guru mesti harus beralih kepada metode pembelajaran yang seperti itu. Nah, Mbak Ibu tinggal memasukkan manajemennya Bu. Kalau ini PAI banget. Kira-kira manajemennya yang seperti apa Ibu? Apakah Ibu kualitatif, mau penelitiannya kuali atau kuanti? Masih kualitatif, Bu. Kuali. Oke, kalau kualitatif pemanfaatan komunitas belajar pada Ibu cari kata kerja yang mengarahnya kepada manajemen, Bu. Apakah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, atau evaluasi, atau kinerja, atau apa lagi Bu? Kepemimpinan guru dalam menggunakan metode pembelajaran non konvensional
dalam komunitas belajar implementasi Merdeka Belajar bla 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 bla. Jadi masukan dari masukan dari unsur manajemennya itu. Memang ada kelemahan mahasiswa, biasanya dia terpengaruh dengan latar belakangnya, tapi ingat rumahnya adalah manajemen. Jadi arah kepada manajemen. Oke, sekarang kita anggap saja ini adalah judul Ibu. Nanti konsep finalnya belakangan ya, Bu. Kalau ini adalah temanya penelitian Ibu, maka pengantar umumnya bisa manajemen, bisa pendidikan. Bisa manajemen, bisa pendidikan, pengantar umumnya. Mungkin 2 alinea Ibu buat. Setelah itu baru masuk. Apa Bu pengantar khususnya kalau dari sini? Pengantar khususnya bisa masuk kepada komunitas belajar, bisa masuk kepada metode penelitian. Kepada metode pembelajaran. Pengantar khususnya Ibu bisa masuk kepada komunitas belajar, bisa masuk kepada metode pembelajaran guru. Setelah itu baru masuk kepada empiric problem. Empiric problem ini juga ada 2. Empiric problem umum, empiric problem khusus. Empiric problem umum yang terjadi di Indonesia, sebagaimana yang tadi Ibu sampaikan, banyak guru yang masih banyak guru yang masih merasa nyaman dengan metode pembelajaran konvensional. Sementara pada Merdeka Belajar sekarang itu harus beralih kepada metode pembelajaran non-konvensional. Bagaimana guru memanfaatkan dari klub-klub yang ada gitu ya. Ini komunitas belajar ini semacam organisasi gitu ya, Bu? Belajar itu seperti kalau SD itu KKG tapi di platform itu. Bagus, bagus. Berarti sebuah perkumpulan gitu Ya, kan, sebuah perkumpulan. Bagus, Bu, bagus. Nah, pengantar umumnya yang tadi, empirik problemnya yang tadi. Kemudian empirik khususnya, empirik problem khususnya sudah mengarah ke di mana Ibu akan melakukan penelitian. Seperti apa kondisi yang ada di sana, seperti apa fakta yang ada di sana, seperti apa yang sebenarnya terjadi di tempat penelitiannya Ibu. Itu berarti empirik problem khusus, empirik problem umum, kebanyakan guru di Indonesia, kemudian kebanyakan guru yang ada di Kalimantan Timur, baru empirik problem khususnya sudah mengarah ke di mana calon tempat penelitian kita. Kemudian tetapi ketika menuliskan empirik problem khusus itu dengan data. Dengan data. Data beda dengan informasi. Misal Ibu Muslimah, misal Ibu Yuni Aprilianti itu cantik. Itu adalah informasi. Tetapi cantiknya Ibu itu datanya seperti apa? Misalnya Ibu menggunakan jilbab, warnanya connecting dengan bajunya. Bajunya ada putih-putihnya, maka jilbabnya juga ada putihnya. Nah, ini adalah data. Kemudian yang berikutnya, jilbabnya dikeluarkan, tidak dimasukkan, jilbabnya menutup dada. Ini data. Jadi datanya dibuat sumber datanya. Apakah observasi, apakah wawancara gitu ya, apakah dokumen, kenapa dokumen, mungkin foto yang dilihat gitu. Oke, setelah ini beberapa alinea, setelah itu baru beberapa alinea tadi lagi theoretical problem. Apa isinya pada theoretical problem itu? Pendapat para ahli tentang itu. Seperti apa seharusnya, seperti apa idealnya, seperti apa jalan keluarnya. Dari 1, pendapat para ahli. 2, dari sumber Al-Quran atau hadis, karena ini adalah pegangan, rujukan. Yang ketiga dari penelitian terdahulu. Biasanya para peneliti, para penulis, dia lebih memanfaatkan penelitian terdahulu.
Nanti di bab 2 ini ada penelitian terdahulu. Apa gunanya penelitian terdahulu ini? Gunanya adalah memposisikan penelitian Bapak Ibu di latar belakang. Misal, ada penelitian si A, meneliti tentang pemanfaatan MGMP dalam meningkatkan kualitas penggunaan metode mengajar para guru. Kemudian yang berikutnya lagi ada hasil penelitian muslimah umpamanya. Bagaimana memanfaatkan KKG. Ternyata KKG itu dapat meningkatkan bla 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 bagi kepala sekolah. MGMP dapat meningkatkan bla 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 bagi para guru. Nah, penelitian yang akan dilakukan oleh Ibu Yuni adalah pemanfaatan komunitas belajar. Yang komunitas belajar ini adalah berbeda dari MGMP dan KKG, yaitu yang bergerak dalam bidang bla 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 bla. Berarti penelitian yang akan dilakukan oleh Ibu Yuni akan melengkapi penelitian sebelumnya, yaitu tentang kelompok-kelompok belajar yang dapat meningkatkan kualitas guru dalam bla 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 bla. Jadi posisi penelitiannya Bapak Ibu itu sudah punya ruang. Misalnya saja ini kuku, ini kuku. Bapak Ibu mau meneliti kuku, ternyata udah ada orang yang meneliti tentang ukuran kuku. Ternyata udah ada orang yang meneliti tentang warna kuku. Waduh, habis sudah ranah penelitian saya, posisi penelitian saya udah habis. Ternyata udah ada orang yang meneliti tentang kegunaan kuku. Habis deh, apalagi seorang mahasiswa magister pendidikan agama Islam, dia bisa meneliti bagaimana menyukuri kuku. Kalau manajemen, bagaimana Bapak Ibu? Apanya yang diteliti dari kuku? Warna sudah, ukuran sudah, manfaat sudah. Dari apa? Cara Dari merawat kuku. cara merawat kuku. Betul. Atau bagaimana mensinergikan kuku dengan yang lain. Nah, berarti Bapak Ibu kita sudah paham ya, insya Allah ya, Ibu Yuni udah paham. Jadi ruang lingkupnya, rumah besarnya kita adalah manajemen, termasuk rencana penelitiannya Ibu Yuni, ini juga arahkan ke rumahnya kita yaitu manajemen. Oke, jadi di theoretical problem isinya adalah solusinya, idealnya, seharusnya yang ada di sana. Nah, yang ketiga, wajib yang ketiga adalah adanya gap. Bapak Ibu, antara empirical problem dengan theoretical problem, apabila terjadi sesuatu yang tidak sinergi, terjadi sesuatu yang tidak pas, yang tidak sejalan, maka berarti ada gap. Di empirical problem, seharusnya gajinya 500. Empirical problemnya gajinya 500. Theoretical problem berdasarkan apa namanya? Pendapatan daerah, apa namanya itu Bu? UMR-nya berdasarkan UMR-nya seharusnya 1 juta. Berarti pada 1 juta inilah gap-nya. Theoretical problem, guru seharusnya milenial sekarang ini sudah harus berbasis digital. Guru harus menggunakan metode non-konvensional. Ini menurut para ahli. Pak ahli IT, pedagogi, ahli pendidikan. Kata manajemen, seyogianya seorang guru memanage pembelajarannya. Kata orang manajemen. Faktanya, empirical problemnya, ternyata guru masih menggunakan pendekatan tradisional. Ternyata metode pembelajarannya masih konvensional. Ternyata berarti ada gap kan? Nah, itu di beberapa alinea berikutnya. Nah, itu sudah gapnya. Kemudian kenapa tambah lagi sunnah yang berikutnya di akhir
di akhir sebelum masuk judul, apa pentingnya meneliti itu? Apa pentingnya melakukan tentang metode pembelajaran guru? Apa pentingnya menelitinya di komunitas belajar? Komunitas belajar adalah kelompok bla 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 yang melakukan bla 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 yang digunakan untuk meningkatkan kualitas guru. Guru itu sebagai ujung tombak yang dialah yang menjadikan tercapainya tujuan sebuah pendidikan itu atau tidak. Karenanya melakukan penelitian tentang ini tadi adalah penting dengan mengangkat judul. Baru masuk ke judul Ibu. Tamatlah sudah latar belakang. Selesai kan Bapak Ibu? Itu latar belakang. Kemudian seperti apa rumusan masalah? Kayaknya nggak cukup satu kali deh ini. Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu juga ada kesulitan dalam merumuskan masalah. Bapak Ibu, triknya merumuskan masalah adalah cari dulu indikator dari variabel yang diteliti. Kalau dalam istilah kuantitatif variabel, tapi kalau dalam kualitatif itu adalah kata kunci. Cari kata kunci, keywordnya dalam judulnya Bapak Ibu, kemudian cari indikatornya, maka itulah yang akan kita jadikan sub-sub atau item-item dari rumusan masalah. Oke, kalau Ibu mau meneliti tentang pemanfaatan komunitas belajar dalam platform Merdeka Belajar, kaitannya dengan metode pembelajaran guru di titik-titik, Ibu cari tahu dulu tentang pemanfaatan ya, pemanfaatan sesuatu itu bermanfaat, indikatornya apa-apa saja, maka itu yang akan dijadikan rumusan masalah 1, rumusan masalah 2, rumusan masalah 3, rumusan masalah 4 dan seterusnya. Tapi sekali lagi ini adalah ranah PAI ya Bu ya, Ibu mesti harus mengarahkannya ke manajemen. Kalau di manajemen kembali ke rumah besarnya adalah fungsi manajemen, bagaimana perencanaan komunitas belajar dalam pemanfaatan metode pembelajaran non-konvensional guru, bagaimana pengorganisasian komunitas belajar dalam bla 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 bla, bagaimana pelaksanaan komunitas belajar dalam bla bla bla, bagaimana evaluasi, terserah menggunakan kata evaluasi atau kontrol atau pengawasan yang tepat, karena ini adalah satu fungsi ya. Meskipun ada yang pengendalian itu ada fungsi yang lain yang dikeluarkan oleh para tokoh itu gitu. Nah, kembali kepada situ aman. Atau mengambil hanya salah satunya saja. Bagaimana perencanaan, berarti hanya bagaimana para komunitas belajar ini merencanakan hanya itu saja. Kalau mau yang lebih kecil. Bu, yang mudah kayak apa? Kalau yang hanya dipikirkan, itu tidak mudah. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya tujuan penelitian. Bapak Ibu paling gampang cara menuliskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu copy paste rumusan masalah, hilangkan kata tanya, hilangkan tanda tanya. Copy paste rumusan masalah, hilangkan kata tanya, hilangkan tanda tanya. Di awalnya yang kata tanya tadi diganti dengan kata operasional. Kata operasionalnya kalau untuk pasca sarjana minimal menggunakan C4. Kalau S1 masih boleh menjelaskan, mengetahui, tapi kalau di pasca sarjana paling tidak menganalisis, mengklasifikasi, yang begitulah ya, C4 minimalnya. Oke, kegunaan penelitian mesti harus ada 2 ya. Kegunaan segi teoritisnya apa, kegunaan praktisnya apa. Kelemahan mahasiswa menuliskan kegunaan praktisnya itu berlaku umum. Harusnya sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Kalau Ibu berarti kegunaan praktisnya kepada sekolah, kepada komunitas belajar, kepada guru, kepada siswa gitu ya. Hal-hal yang praktis memang. Oke, bab 2 Bapak Ibu. Ini kita lanjut atau pertanyaan dulu Pak Salihudin? Ya,
Ada pertanyaan. Oh, lanjut aja dulu Bu katanya Bu. Oh, lanjut dulu. Ternyata Biar lebih suka semangat. mendengarkan saya ya. Oke, saya percepat ya. Bab 2 itu adalah kajian teoritis. Bahasanya macam-macam tergantung template, tergantung pedoman penulisan tesis masing-masing. Ada yang kajian pustaka, ada landasan teori. Kenapa berbeda-beda? Sama saja itu Bu, artinya gitu ya, sama saja. Intinya adalah di situ adalah kumpulan-kumpulan teori atau konsep teori yang mendukung sebagai pisau analisis kajian kita nanti ketika menyusun bab 4. Di situ ada sub-sub judul Bapak Ibu. Misal punya Ibu ini tadi, sub-sub judulnya apa saja? Bab 2A landasan teori. 1 umpamanya komunitas belajar. Ibu kenalkan dulu siapa itu komunitas belajar. Kemudian apa yang menjadi latar regulasinya, artinya dasar hukum adanya komunitas belajar itu. Siapa-siapa saja orang yang ada di sana gitu ya. Nah, itu komunitas belajar. Kemudian perkenalkan lagi Merdeka Belajar. Pengertian Merdeka Belajar itu apa, landas hukum Merdeka Belajar itu apa, kemudian seperti apa Merdeka Belajar itu hubungannya dengan manajemen gitu ya. Kemudian yang berikutnya metode pembelajaran guru. Nah, metode pembelajaran guru ada konvensional, ada non konvensional yang begitu-gitu. Kemudian manajemen dalam menyikapi Merdeka Belajar. Itu ketika judulnya sudah fix. Tapi ingat yang saya sampaikan barusan itu kalau dalam ranah PAI. Kalau misalnya nanti Ibu ada menambah evaluasi, menambah perencanaan, maka masukkan unsur manajemennya itu. Nah, caranya bukan mengcopy paste teori punya orang lain ditempel di bab 2, bukan. 1 yang dicari adalah yang memang bermanfaat sebagai pisau analisis nanti ketika di bab 4. Minimal yang dicari adalah 2 teori, minimal kalau untuk tesis. Nah, kemudian yang berikutnya penelitian terdahulu. Bapak Ibu, penelitian terdahulu biasanya ada ketentuan 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Saya jujur kalaupun ada di artikel itu 10 tahun terakhir, saya bimbing mahasiswa harus 5 tahun terakhir. Terkecuali tafsir, ensiklopedi, apalagi kamus, ini boleh-boleh saja. Atau buku-buku fenomenal, misal buku-bukunya Zakiyah Darajat, itu ya. Nah, itu buku-buku fenomenal seperti itu. Apa isinya di penelitian terdahulu? Namanya saja penelitian terdahulu, berarti kan dari hasil penelitian kan. Yang pertama yang ditulis dulu siapa penelitinya, apa judul penelitiannya, kemudian apa hasil penelitiannya. Setelah itu, ketika hasil penelitian itu dibuat sumbernya, footnote atau endnote-nya. Kemudian persamaannya, apa perbedaannya dengan yang akan kita lakukan. Ini yang substansinya. Persamaannya itu apa? Persamaannya apa? Pilih hal-hal yang memang esensial saja. Kalau yang misalnya tempat penelitian itu enggak esensi ya. Tetapi dia menggunakan metode kuantitatif, sedangkan yang akan dilakukan penelitian kualitatif. Dia menggunakan analisisnya, umpamanya analisis menggunakan Miles dan Habermas, sementara penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis NP-PO umpamanya. Seperti itu. Jadi hal-hal yang substansinya, kalau dia menelitinya pada ruang lingkup, pada fokus penelitian kepemimpinan multikultur, sementara yang akan dilakukan pada kepemimpinan khusus kepemimpinan humanis umpamanya. Nah, jadi itu mencantumkan penelitian terdahulu. Apa
Apa gunanya penelitian terdahulu? Satu, memposisikan penelitian Anda daripada penelitian orang lain yang sudah dikonsep yang pada latar belakang bagian akhir tadi. Orang kalau membaca latar belakang nggak membaca dari awal. Yang dari awal itu hanya dilihat kata kunci, udah lewat. Kata kunci alinea berikutnya lewat. Kata kunci alinea berikutnya lewat. Tetapi kalimat di bagian akhir, 2 alinea terakhir, itulah isi daripada latar belakang. Oh, ternyata menarik juga ya, gitu. Jadi gapnya ada di situ, pentingnya melakukan penelitian ada di situ. Itu di 2 alinea terakhir di latar belakang. Itu kalau sekelas tesis disertasi. Tapi kalau artikel jurnal hanya 1 alinea belakang. Oke, setelah itu juga menjadi pisau analisis nanti ketika mendiskusikan, menganalisis hasil penelitian di bab 4 atau di bab 5. Kalau misalnya tesisnya 6 bab, berarti analisisnya di bab 5. Tapi kalau misalnya tesisnya 5 bab, berarti analisisnya di bab 4C mungkin ya, di bab 4C. Nah, apa itu mendiskusikan? Kalau bahasa saya dengan mahasiswa, sandingkan, ini fakta lapangan, yang ini teori. Boleh, yang ini bab 2. Artinya bisa jadi landasan teori yang A atau penelitian terdahulu, sandingkan. Setelah disandingkan, ditandingkan. Fakta lapangan seperti apa, kemudian teori seperti apa, ditandingkan. Setelah ditandingkan, dibenturkan. Bahasanya dikomentari. Mana yang sama, mana yang berbeda, bagian mana yang sama, bagian mana berbeda, bagian mana yang lebih daripada pendapat orang lain, bagian mana yang berbedanya, itu dikomentari. Komentar logis dan analisis dari Bapak Ibu, itulah analisis. Dan itulah yang mahal harganya di dalam penelitian. Yang mahal itu adalah analisis. Jadi bagaimana kemampuan analisis mengkolaborasi, mengelaborasi, mengeksplorasi antara data lapangan, fakta dengan temuan-temuan yang sudah, maka itu yang mahal. Karena itu nanti pada akhirnya akan menjadi temuan penelitian, yang temuan penelitian itu akan menjadi kontribusi dari penelitiannya Bapak Ibu. Jenis, tempat, waktu. Ini tergantung template ya. Jenisnya tentukan dulu, kuanti, kuali. Kalau misalnya kuantitatif menggunakan jenis apa? Kalau misalnya kualitatif menggunakan apakah penelitian lapangan, apakah penelitian pustaka? Kalau penelitian lapangan apakah longitudinal, apakah edisi, apakah penelitian biasa atau jenis PTK. Nah, ini dijelaskan di sini. Biasanya Bapak Ibu cari aman hanya menggunakan 2, kuali, kuanti. Kemudian akan itu apa? Jadi pertama, kemudian bagaimana cara, jawab dulu pertanyaan apa, jenis penelitian apa yang dipilih, kemudian kenapa menggunakan jenis itu, kemudian bagaimana cara melakukannya. 3 pertanyaan ini dijawab pada ketika menjelaskan jenis penelitian. Yang berikutnya, tempat itu hanya 2. 1, di mana, tuliskan alamat lengkapnya. Yang kedua, kenapa memilih tempat itu. Hanya menjawab 2 pertanyaan. Alasannya si ibu ini tempatnya adalah di komunitas belajar, ya. Kenapa memilih tempat itu? Karena komunitas belajar rutin atau intensif melakukan temuan untuk meningkatkan kualitas guru. Artinya apa? Artinya ketersediaan data yang akan kita gali berarti ada pada komunitas belajar itu.
Jadi alasan. Kemudian waktu itu biasa ini adalah schedule rundown bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan lebih bagus apabila dimasukkan tabel. Oke, prosedur penelitian, Bapak Ibu, kelemahan mahasiswa. Menuliskan prosedur penelitian itu menghafal, membayangkan. Prosedur penelitianku nanti aku mengajukan judul, aku dapat bimbingan, aku seminar proposal, kemudian lanjutnya penggalian data, kemudian pengolahan data, kemudian pertanggungjawaban. Ini khayalan dari Bapak Ibu, bagus. Bagus. Tetapi gunakan metode ilmiah. Cari dulu payung hukumnya. Cari dulu landasannya. Apa itu? Menurut siapa yang kita gunakan? Bapak Ibu cari tahu dulu prosedur penelitian menurut si Sugiono. Prosedur penelitiannya ada 4 langkah, ada 3 langkah, ada 5 langkah. Menurut Miles, menurut Criswell, menurut DLL. Silahkan. Nah, jadi cari dulu menurut siapa. Kemudian mungkin menurut dia, menurut Sugiono ada langkah A, ada langkah B, ada langkah C. Baru Bapak Ibu pilih mengikuti langkah yang mana dari yang disarankan oleh Sugiono tadi. Misalnya 3 atau ada 4 langkah. Baru Bapak Ibu jelaskan ada pra penelitian, yaitu mengajukan judul, proses bimbingan proposal, sampai seminar proposal, sampai mendapatkan surat izin penelitian umpamanya, atau sampai membuat kisi-kisi penelitian umpamanya. Nanti langkah penggalian data. Nah, jadi cari tahu dulu punya siapa yang dipakai. Jadi kita punya kekuatan. Ini prosedur penelitianmu kok kayak gini? Iya, Prof, saya mengikuti langkah yang ditawarkan oleh si ini. Nah, kuat sudah penelitiannya. Ya. Demikian kemudian yang berikutnya data dan sumber data. Di sini biasanya menjadi polemik bagi mahasiswa yang sudah lama lulus S1-nya. Biasanya seperti itu. Jadi, data dan sumber data itu 2 hal yang berbeda. Data ini adalah bendanya, sumber data ini adalah dari mana. Data itu ada 2, ada data primer, ada data sekunder. Primer adalah data pokok, data utama. Kalau data penunjang. Data primer biasanya mengarah kepada fokus penelitian atau mengarah kepada rumusan masalah. Kalau di tempat kami tidak ada subjudul fokus penelitian, maka data primernya mengarah kepada rumusan masalah. Tapi kalau data sekunder itu adalah data penunjang, data pelengkap. Nah, apa dia data? Misalnya literatur yang berhubungan dengan itu. Kemudian geografis tempat penelitian, lokasi penelitian, visi misi tempat kita penelitian, profil dari yang kita teliti, itu biasanya masuk ke dalam data sekunder. Yang berikutnya adalah sumber data, dari mana? Sumber data di sini juga bisa dijelaskan ada 2, sumber data primer, sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diterima dari si informan itu. Jelaskan di sumber data siapa informannya. Kalau dia subjek otomatis dia informan, tapi kalau dia informan belum tentu dia subjek. Subjek adalah yang diteliti, informan adalah orang yang memberi informasi dari yang kita teliti. Oke, yang berikutnya teknik penggalian data. Atau ada juga metode penggalian data. Biasanya kalau kualitatif ada observasi, wawancara, dokumen. Kalau kuantitatif ada survei, ada macam-macam. Saya contohkan satu saja, observasi. Jawab pertanyaan apa, berapa macam, bagaimana cara melakukannya, data apa saja yang digali. Satu, pertanyaan apa? Jawab dulu pertanyaan, apa itu observasi? Nggak bisa Bapak Ibu mendefinisikan sendiri. Cari pendapat si A, si B, si C.
dalam bukunya, dalam hasil penelitiannya, di footnote atau di e-note. Kemudian ada berapa macam observasi, cari lagi pendapatnya siapa, pendapatnya Criswell, pendapatnya Sugiono, pendapatnya Prof. Kamrani, pendapatnya Muslimah, pendapatnya Salehuddin. Dalam bukunya, dalam artikelnya, oh observasi itu ada macam-macamnya, dilihat dari sisi waktu, dilihat dari sisi sarana, dilihat dari sisi cara, ada observasi partisipan, ada observasi partisipan atau observasi pasif, ada observasi aktif, ada observasi langsung, ada observasi tidak langsung. Nah, itu jenis-jenisnya atau macam-macamnya. Dalam baru jawab pertanyaan yang ketiga, memilih yang mana? Dari macam-macam di atas, penelitian ini memilih menggunakan observasi jenis pasif, macam pasif umpamanya. Tergantung, kalau ibu berada pada komunitas belajar, berarti ibu memilih observasinya jenis aktif, harus langsung masuk ke situ. Apa bedanya? Kalau observasi pasif atau partisipan, sesekali berada pada kelompok itu tetapi tetap memposisikan diri sebagai seorang peneliti. Tetapi kalau memilih observasi aktif, itu tergantung judul penelitiannya atau fokus penelitian. Misal Pak Salehuddin ingin meneliti seperti apa gaya pernikahannya Putri Aceh umpamanya. Kira-kira kalau partisipan bisa nggak mencari tahu seperti apa hal ihwal yang kecil dari pernikahannya Putri Aceh? Nggak bisa, maka Pak Salehuddin harus menikah dengan Putri Aceh. Berarti observasi yang digunakan observasi aktif. Nah, seperti itu. Jadi kalau biasa yang banyak digunakan adalah observasi partisipan. Biasanya sesekali berada pada komunitas itu. Oke, jawab pertanyaan apa itu observasi, sudah di footnote. Yang kedua, macam-macam atau jenis observasi, tuliskan ada A, B, C, atau A, B, atau itu ya. Nah, dalam penelitian itu jawab pertanyaan ketiga, memilih yang mana? Memilih yang observasi pasif. Jawab pertanyaan bagaimana melakukannya, yaitu dilakukan dengan cara sesekali berada pada komunitas belajar yang ada di titik-titik dalam melakukan aktivitas bla bla bla, tetapi tetap memposisikan diri sebagai seorang yang menggali data. Itu kalau misalnya pasif aktif. Kalau misalnya mengambil yang jenis langsung, observasi langsung dan tidak langsung. Dalam penelitian ini penulis memilih observasi langsung, yaitu terjun ke komunitas belajar untuk mengamati bla 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 bla. Kemudian jawab pertanyaan yang terakhir, data apa yang digali? Data yang digali melalui teknik observasi adalah rumusan masalah 1 dirincikan, rumusan masalah 2 dirincikan, rumusan masalah 3 dirincikan. Rincikannya itu apa? Merincikan pertanyaan observasi yang ada pada rumusan masalah 1 apa saja? Lihat indikatornya. Indikator dari Merdeka Belajar apa saja. Nah, itu gampang. Sudah merujuk kepada teorinya. Oke, yang berikut itu contoh ya teknik penggalian data. Berikutnya pengabsahan data. Ibu jawab pertanyaan apa, berapa macam, pilih yang mana, bagaimana melakukannya. Pertanyaan ini penting sekali. Baik itu pada prosedur penelitian yang B, kemudian teknik penggalian data, kemudian pada pengabsahan data dan analisis data. Sama rumusnya. Jawab pertanyaan apa, berapa macam, pilih yang mana, bagaimana melakukannya. Saya ambil contoh satu saja. Pengabsahan data. Apa itu pengabsahan data? Tuliskan dulu di situ. 1 alinea mungkin, atau setengah alinea, atau seperempat alinea. Setelah itu berapa macam cara pengabsahan data?
Menurut si A, pengabsahan data itu ada 3 macam. Menurut si B ada sekian macam. Misal, menurut Sugiono, pengabsahan data bisa dilakukan dengan cara 1, member check. 2, perpanjangan pengamatan. 3, triangulasi. 4, tutor sebaya. 5, FGD. Baru jawab pertanyaan yang ketiga, pilih yang mana. Dalam penelitian ini, penulis memilih teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi, umpamanya. Ini umpamanya saja. Triangulasi itu sendiri ada macam-macam. Ada triangulasi waktu, triangulasi teori, triangulasi metode, triangulasi sumber, triangulasi teknik. Dalam penelitian ini memilih triangulasi apa? Misalnya triangulasi sumber. Baru jawab pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara melakukannya? Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu mengecek keabsahan data dari, dalam hal ini adalah yaitu dari, kalau Ibu tadi, kalau Ibu Yuni contohnya berarti dari komunitas, dari pengurus komunitas belajar, dari anggota komunitas belajar, dari guru yang melakukan pembelajaran. Nah, barangkali itu. Jadi namanya aja triangulasi, berarti 3. Kalau misalnya hanya 2, berarti duangulasi, nggak ada duangulasi dalam metode penelitian. Adanya triangulasi. Demikian juga dengan bagaimana pengabsahan data, jawab pertanyaan apa, berapa macam, pilih yang mana, bagaimana melakukannya. Terakhir Bapak Ibu adalah daftar pustaka di akhir. Bapak Ibu jangan lupa daftar pustaka, pilih yang update. Yang kedua, kutip pendapat kaprodinya banyak-banyak. Yang ketiga, ken pembimbingnya. Yang keempat, kutip pendapat dosen pembimbing akademiknya. Yang kelima, kutip pendapat dosen pasca sarjananya. Yang keenam, kutip pendapat kakak tingkatnya. Wajib tingkat MPI di pasca sarjana UIN Samarinda. Kenapa? Karena isian Lamdik sekarang untuk mendapatkan skor 4, karya kakak tingkatnya harus disitasi minimal 1. Itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilap pasti ada. Nah ini tidak usah aja ya Bapak Ibu ya. Nanti saya kirimkan ke Pak Salahuddin. Ini kesalahan. Oke, seperti ini. Kemudian ini tipsnya Bapak Ibu. Ini tipsnya. Kemudian yang berikutnya, tesis yang baik adalah tesis yang selesai. Kemudian ayo kita berproses dan berprogres. Sekian, terima kasih wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Salahuddin. Ya, luar biasa. Kita applause dulu buat Ibu. Baik, ada waktu 5 menit lagi. Oh, sisa 5 menit ya. Jadi, adakah teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan ke beliau? Ada Bu ya, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Muslimah SAG MPDI. Yang sama-sama kita banggakan, dosen atau ketua prodi kita yaitu Bapak Dr. Muhammad Salahuddin. Rekan-rekan semua yang berbahagia. Menarik apa yang disampaikan oleh Ibunda dari Banjarmasin ya Bu ya? Palangkaraya. Oh, Palangkaraya. Alhamdulillah. Ternyata menikmat semua Bu. Pancingan aja tadi itu. Ya. Palangkaraya. Kalimantan Tengah. Ya, baik. Yang mana apa yang Ibu sampaikan, materi yang Ibu sampaikan sangat ya, menginspirasi, memotivasi
dan mencerahkan pemikiran kami sebagaimana cerahnya wajah Ibu hari ini. Justru tambah bingung Bapak, karena ini baru memulai kan. Betul. Ya, baik, ya. Kemudian ya, dari paparan yang Ibu sampaikan tadi, ya, tapi itulah tantangan bagi kami untuk menindaklanjuti sebagaimana statement terakhir tadi, bahwa tesis yang baik itu adalah tesis yang selesai, kalau perlu kami tambahkan di sini, dan diselesaikan serta dituntaskan. Ya. Ya, baik. Kemudian dari langkah-langkah ya, tesis ya, yang kami sempat ya baca sebelum kami mengikuti perkuliahan dengan Ibu, ya ada di sini variabel ya, tapi di situ tidak disinggung tadi Bu. Apa ini masuk di mana? Kemudian yang kami ketahui selama ini ada 2 variabel itu bebas dan terikat. Ternyata banyak ya. Ada faktual, konseptual, ada kontinum, ada juga diskontinum. Mungkin perlu dijelaskan lebih rinci lagi Bu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Satu silakan pertanyaan Ibu, saja. langsung aja Bu. Satu pertanyaan karena masih 5 menit ya. Oke, Pak, terima kasih. Yang Bapak sebutkan itu pada penelitian kuantitatif. Jadi pada penelitian kuantitatif itu ada variabel X, variabel Y itu ya. Minimal 1 variabel, tetapi kalau untuk mahasiswa pasca sarjana biasanya tidak diperkenankan hanya 1 variabel, tetapi harus beberapa variabel. Nah, ada variabel terikat, ada variabel bebas, seperti apa melakukan seperti apa pada bab 3 bisa dilanjutkan ke perkuliahan yang berikutnya. Tetapi kalau di dalam yang saya jelaskan tadi itu adalah pada penelitian kualitatif. Bapak Ibu bisa membaca buku saya, metode penelitian kualitatif dalam manajemen pendidikan Islam. Baru terbit di bulan Januari 2023 lalu. Kemudian ada buku saya, membuat proposal penelitian itu mudah. Itu tahun 2020 saya buat. Kemudian kalau artikel jurnal banyak. Artikel jurnal saya hampir 200 kalau tidak salah. Yang dipublikasikan. Bisa dilihat di Google Scholar. Itu karya bersama mahasiswa. Jadi saya pengen nanti ada mempublikasikan artikel bersama Pak Salehuddin lah ya, sebagai bentuk realisasi dari kegiatan ini juga. Jadi mungkin itu Pak Muhsin. Pak jangan bingung karena semuanya sama. Mahasiswa saya ada yang tinggal 1 tahun lagi pensiun tapi selesai. Kemudian ada juga yang saya tanya, tolong Pak dicatat rumusan masalah yang perubahan rumusan masalah, apa dia bilang? Tolong catatkan itu dalam ujian seminar proposal itu juga ada. Jadi saya udah kenyang dengan yang begini-beginian. Ditambah lagi kalau oleh Pak Direktur itu kalau ada mahasiswa yang bagaimana itu menghadapinya muslimah. Nggak tahu apa sebabnya, karena saya ganas seperti singa, atau karena saya bisa bersikap humanis, atau karena keduanya ada pada karakter saya. Tapi alhamdulillah semua masalah mahasiswa terselesaikan dengan damai. Tidak ada kendala apa-apa, gitulah kira-kira seperti itu. Oke, ini sudah statement terakhir atau seperti apa? Boleh. Oke, Bapak Ibu, bagaimana cara tesis yang baik adalah tesis yang selesai. Bagaimana supaya selesai? 1, manajemen, kita orang manajemen, manage waktu ya. Waktu kalau tesisnya Bapak Ibu dikerjakan pada siang hari, biasanya ada jemuran, ada cucian, ada anak, ada suami, ada istri, ada pekerjaan, ada bos, ada usaha. Banyak sekali ini gangguannya. Kalau saya gangguannya bukan itu, karena pada saat saya menyusun tesis itu saya tinggalkan S1 sudah 25 tahun.
5 tahun yang lalu saya udah tinggalkan S1, baru saya melanjut S2. Godaan saya bukan yang saya sebutkan tadi, tetapi godaan saya diminta menjadi juri MTQ, saya diminta menjadi peserta MTQ nasional, saya diminta menjadi peserta lomba dakwah nasional, saya diminta untuk mendampingi peserta nasional. Nah, ini ternyata godaan saya itu dulu pada saat itu satu. Yang kedua, stop dulu hal-hal yang mengganggu. Misal terlalu banyak main Facebook, terlalu banyak nonton ini, nonton itu. TV, saya pada saat menyusun tesis, itu saya tidak ada menonton TV. Tidak ada sama sekali nonton TV selama 2 bulan. Saya menyusun tesis itu selama 1 bulan, dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Kemudian setelah Ramadan saya sudah langsung ujian. Jadi 1 bulan full. Pada saat itu saya mengajar, saya seorang guru pada saat itu, belum menjadi dosen saya. Jadi 1 bulan Ramadan itu libur. Itulah keuntungannya bagi saya. Jadi saya nyewa kos bersama dengan mahasiswa S1. Ibu kos sampai teriak, "Ibu, jendela pian masih terbuka." "Nggih, Bu, ulun masih kerja." "Ya Allah, Ibu masih kerja." Itu jam berapa? Jam 00. Kemudian lagi buat MOU dengan pasangan. Mama, Bapak melakukan ini, maka tolong jangan diganggu. Mungkin ada tempat privasi yang segala macam. Tetapi stres Bapak Ibu. Nah, stresnya diminit lagi. Marah Bapak Ibu. Bapak Ibu, hukum diri apabila kita marah, hukum diri apabila kita stres, ya. Jadi jangan marah dengan anak, dengan pasangan, udahlah, tinggalkan itu, talak 3 dengan itu. Kalau misalnya marah, hukum diri. Apa hukumnya? Dihukum harus mengerjakan tesis selama sekian jam. Itu dari yang rutinnya aja, atau membaca buku-buku yang berhubungan dengan judul tesis kita itu dibaca Bapak Ibu. Di dalam tasnya itu tidak hanya uang, tidak hanya HP, tetapi ada 1 buku yang memang kita target harus selesai selama 2 hari atau 3 hari harus selesai. Nah, kalau misalnya ternyata kita ada marah, hukum diri kita dengan cara membaca buku berapa kali lipat dari target yang biasanya kita baca. Ibu, pendidikan kita adalah pendidikan andragogi, pendidikan orang dewasa. Alihkan dari pendidikan andragogi ke pendidikan hetagogi. Pendidikan yang kita sendiri merancangnya, kita sendiri menargetnya, kita sendiri menghukum diri kita sendiri yang merewat diri kita. Itu. Jadi mengerjakannya kapan? Mengerjakannya malam, bangun. Kalau barat itu jam 2:30. Kalau ini berarti jam 1:30. Bangun jam 1:30 malam. Ambil air wudhu, kemudian sujud dengan Allah, didoakan dengan Allah, "Ya Allah, ulun memulai, ulun proses, akhirnya dengan cara yang bagus. Bimbing ya Allah, perkuat ya Allah, selesaikan dengan cara yang terbaik dan hasil yang..." Saya mohon maaf karena ketika S1 dari berapa ratus mahasiswa, saya wisuda yang pertama ada 6 orang. Kemudian S2 ada 20 orang, saya wisudawan yang pertama. Yang lain belum ada yang wisuda satupun. S3 saya wisudawan yang kedua. Nah, Bapak Ibu, memang selesai tepat waktu bukan sesuatu, tetapi bagaimanapun itu adalah sebuah prestasi. Kenapa kita harus cepat selesai? Karena ketika kita sudah selesai menyelesaikan urusan yang satu, yaitu tesis, maka kita bisa menyelesaikan yang lain. Kita mengambil target-target yang lain lagi. Tetapi ada ruginya Bapak Ibu. Apa ruginya? Sepi. Saya wisuda S2 sendiri, tidak ada orang lain. Yang lain foto-foto bersama-sama dengan peer grupnya, dengan teman komunitasnya. Saya sendiri, saya foto sendiri, saya kirim ke grup, sepi. Makanya situ tuh kelajuan, padahal bukan kelajuan, tapi kalian yang lambat gitu saya. Oke. Jadi semoga saya
Bapak Ibu semuanya, semoga kita semua sehat. Semoga Amin, ya Bapak Ibu Rabbal Alamin. bisa dipermudah oleh Allah, diperlancar oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah, tetap dalam hidayah thalabul ilmi, luruskan niat untuk menuntut ilmu ini. Karena kalau tidak, ini kan Allahumma paksa. Saya yakin Bapak Ibu juga termasuk yang saya juga Allahumma paksa. Karena kalau murni dari diri kita, rasanya udah cukup aja, nggak usah kuliah lagi gitu ya. Tetapi Allahumma paksa, ternyata kita nikmati perkuliahan ini. Mudah-mudahan sukses selalu Bapak Ibu. Saya terima kasih kepada Pak Kaprodi karena sudah memberi kesempatan untuk bersilaturahim dengan teman-teman ini dan mudah-mudahan bisa menambah kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Dr. Muslimah SAGM PDI yang telah memberikan materinya luar biasa pada pagi hari ini, menjelang siang ini. Kayaknya pengen lagi kita ya. Ya. Nah ini pengen lagi mendengarkan kuliah dari Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti ada waktu-waktu yang bisa nanti kita kondisikan lagi. Bimbingan aja Pak, bimbingan tesis bersama. Ya, Kita buat tesis malam-malam dan mungkin. Ujian tesis mungkin. Bapak Ibu sudah ada naskahnya bab 1 sampai 3 baru kita bimbing. Siap. Supaya semangat Bu. Iya, supaya semangat. Jadi mahasiswa saya nanti bimbingannya sama Pak Salehudin supaya supaya ada suasana baru. Nah, nanti Pak Salehudin membimbing saya punyanya Pak Salehudin. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan bisa kita realisasikan. Kami atas nama Prodi dan juga dosen pengampu mata kuliah ini ucapkan terima kasih kepada Ibu. Saya tutup nih, ada pantun saya tulis tadi. Wah, mantap. Sebentar Pak, saya abadikan dulu Pak, sebentar. Ya. Nah, itu dia. Oke Pak. Ya. Silakan. Pergi ke sawah, ketemu burung pipit terbang ke atas padi. Cakep. Memberi makan burung kakak tua yang bisa bernyanyi. Cakep. Banyak betul yang Ibu berikan lewat Zoom pagi hari ini. Memberikan semangat agar kami bisa meneliti. Subhanallah. Terima kasih Pak Kaprodi. Ada lagi Pak pantunnya? Satu lagi Bu. Saya juga mau berpantun Bu. Ya. Tapi nggak usah dibalas ya. Ya, bisa. Ya, pergi ke Papua ada burung cendrawasih. Setelah melaksanakan kuliah pagi ini, kami ucapkan terima kasih. Mantap. Terima kasih sama-sama Pak Kaprodi. Ya. Ayo Bu, dibalas Bu. Baik, Ada yang nanti membalaskan balasnya. mungkin? Kemudian sebelum kita tutup, kemarin ada saya telepon itu untuk memastikan, siapa tahu Ibu kemarin mau offline. Infonya dari Pak Direktur katanya ada dosen Palangkaraya dulu itu pernah memberikan kuliah itu offline. Mungkin karena ada perjalanan Bu ya. Nah, makanya saya ada nelpon beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau mungkin nanti ada perjalanan yang mau Ibu lakukan ke Samarinda, ya nanti bisa kita kondisikan Bu ya. Iya. Oke, terima kasih. Seperti halnya kami lakukan perjalanan tahun lalu ke tempat Ibu ya. Oke, boleh. Saya punya banyak teman di pertemuan Samarinda. pertama kami. Ya. Boleh. Ya. Nanti Teman-teman saya mau ke cari Palangka. proker-proker yang memperjalakan saya ke Kalimantan Timur. Ke Iya. Samarinda. Ya, baik, terima kasih dan kami juga mohon maaf jika ada salah dan kekurangan dalam kegiatan hari ini dan kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.